أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada wabarakatuh. Mari kita berdoa sejenak.
Semoga pelatihan positif bermedia sosial dengan tema Lestarikan Budaya Bangsa Bhinneka Tunggal Ika bisa berlangsung dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghaffar ya Rabbal alamin, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Selamatkanlah dan lindungilah ya Allah para pemimpin dan pimpinan perserikatan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, berikanlah kami senantiasa kecerdasan untuk memahami ayat-ayat-Mu, senantiasa mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah ya Karim, jadikanlah setiap media sosial yang kami baca, setiap kata-katanya, setiap kalimatnya, setiap paragrafnya, setiap lembaran-lembaran yang kami baca setiap harinya, senantiasa menjadikan kami menuju ridha-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keturunan kami dari media-media yang menjauhkan kami dari segala tindak tanduk untuk taat kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya, jadikanlah setiap yang kami baca, jadikanlah yang setiap kami tulis menjadi jalan menuju keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mahdun Usni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah Mas Hizbul Muslimin SIP, tim kerjasama antara PMK, Kementerian PMK dan PP Muhammadiyah, Mas Sofyan, Arema bukan Lamongan. Nah, sudah 4 kali juara Piala Presiden, 6 kali diadakan, 4 kali diraih oleh Arema. Pertama Persis, yang kedua Persija, 3, 4, 5 Arema, yang ke-6 Arema. Ya, antiknya 2 kali mengalahkan Borneo. Saya tidak ngapalin berdua dengan sebelum Borneo pusat. Ya, padahal kami orang-orang Samarinda berharap Borneo menang, sekali-kali lah jadi juara. Sudah senang waktu liganya selalu di atas, tetapi aturannya agak antik, harus diputar lagi, 4 besar di atas diputar lagi, wah nggak jadi lagi. Padahal selalu di atas posisinya. Terima kasih Mas Izul, Mas Sofyan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah,
yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang kaosnya sama dengan saya, Pak Asia Abdullah Karib dan Mas Aziz. Yang lain pakai batik, ini tandanya sudah bapak-bapak. Yang lain pakai batik ini, mulai dari yang Mas Husni yang tadi baca doa, sebelahnya Mas Fitra, Pak Sobi pakai batik juga. Ya, Ibu-ibu pimpinan wilayah Asia yang bersebelahan hadir, PGM, PGA Samarinda dan seluruh peserta yang hadir mengikuti pelatihan positif bermedia sosial, lestarikan budaya bangsa, teguhkan Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, bersyukur kita banyakkan kehadiran Allah segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salam salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan saat ini dicatat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita semua, dan dengannya kita berharap pula Allah berkenan menurunkan rahmat, berkah, ridha, inayah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kedua bahasa sekalian yang saya hormati, ada pergeseran sedikit saja yang ingin saya sampaikan atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah. Insya Allah perasaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur bersama, apalagi usianya rata-rata di atas kepala 5, kecuali Mas Aziz. Mas Aziz baru kepala 3 ya? Ya. Ya, dulu itu ingat betul kita itu saat ingin bermain, saat sedang bermain, ada guru kita mau lewat padahal tidak sedang dalam proses belajar mengajar, itu kita kemasin dulu itu. Kalau orang Banjar bilang disimpuni dulu, sembunyi, guru tunggu, guru lewat baru main lagi. Sekarang enggak, begitu sedang main, guru lewat, mau kemana bro? Dampak sosial media. Ya, bahkan tidak segan-segan murid sekarang ngajak gurunya nonton bioskop. Ya, ibu bapak sekalian yang saya hormati, ya sama dulu ketika harus jalan dengan lawan jenis, wah itu luar biasa, mikirnya 2000 kali, bukan 1000 kali ketika harus berjalan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Tapi hari ini, nah, guru ngajinya katanya bab di atas, bab. Ngaji kita dulu kan gitu ya, bab di atas, bab. Sekarang ngajinya anak-anak muda sekarang beda. Ya, bar 2 di atas ban. Bar 2 di atas ban. Artinya apa? Ya kemana-mana boncengan lagi perempuan di atas motor. Apa mas? Bar 2 di atas ban. Ya, itu ngajinya anak muda sekarang. Kalau anak muda dulu ba di atas ba, sekarang ba 2 di atas ba. Ya, ba 2A berarti. Ya, ibu bapak sekalian yang saya ngerti, masih banyak lagi. Dan ini ya mesti ya lestarikan budaya bangsa. Sebenarnya budaya kita luar biasa. Ibu bapak sekalian yang saya ngerti, dan pelatihan positif bermedia ini saya kira tepat, dan PMK menggandeng Muhammadiyah untuk bekerja sama dalam menjalankan program-program PMK saya kira sangat tepat ya, karena Muhammadiyah ada insya Allah relasi yang sangat pas ya. Bapak sekalian yang saya hormati, karena itu seluruh peserta, bapak sekalian yang saya hormati, mohon diikuti dengan baik, diikuti dengan seksama.
Ya, saya sendiri mohon maaf, ya, saya hanya punya WA. Saya hanya punya WA. Jadi kalau dapat kiriman teman-teman di sini Facebook, saya buka nggak bisa karena saya nggak punya Facebook. Ya. Ada kiriman teman-teman basisnya Instagram, begitu saya buka, ya nggak keluar. TikTok nggak keluar, nggak punya. Saya hanya punya WA. Itu pun tidak terbaca semua. Bapak sekalian yang saya hormati, dan kalau hari ini kita mengadakan dan mengikuti pelatihan positif bermedia sosial, sesungguhnya harusnya Muhammadiyah tidak perlu diajari. Karena sebelum diajari bagaimana berpositif bermedia sosial, di Muhammadiyah sejak kita TK diajari itu. Dan basisnya sangat kuat gitu. Bagaimana guru-guru kita sejak TK abang sampai kemudian bahkan perguruan tinggi, akhlak itu selalu diingatkan dan ditanamkan. Bapak sekalian yang saya hormati, ya saya minjem bahasanya Mas Sofyan. Ya. Apa bahasa maksud Mas Sofyan itu? Be wise in social media. Bijaksanalah dalam bersosial media. Filter first before sharing. Ya, disaring dulu sebelum nge-share. Tabayun. Kalau dulu RCTI nggak tahu, sekarang ada nggak ya? Dulu ada RCTI, acara RCTI check recheck. Ya, saya tambahkan lagi check, recheck, and cross check. Ya, supaya tidak ada yang menjadi korban karena ucapan kita tidak ada yang jadi korban karena berita yang kita share. Bapak sekalian yang saya hormati, saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW untuk menarik sekali. Beberapa kali saya coba syarahnya itu bagaimana basisnya. Ya, tapi belum saya temukan. Nah, belakangan saya terus berdoa mudah-mudahan diberi untuk bisa memahami itu. Hadisnya pendek. Kafa bil mar'a kadiban ayyuhadditha ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta, berbohong, jika ia mengatakan apa saja yang ia dengar. Ada sebenarnya Musnad Ahmad yang oleh Nasruddin Albani disahihkan. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berbohong, bahkan pada level tertentu dia dikatakan sebagai pembohong ketika ia menceritakan apa saja yang ia dengar. Maksudnya apa? Mohon maaf, saya tidak nyinggung, tidak bermaksud mengecilkan profesi wartawannya. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita mendengar apapun kita mesti cermati dulu sebelum kita share. Manfaat dan madaratnya, merugikan orang lain atau tidak, penting atau tidak untuk di-share. Kalau itu persoalan pribadi dan tidak ada persoalan umat, sebaiknya untuk tidak di-share. Jika informasi dan berita itu berkaitan dengan keselamatan umat, silakan. Jadi kalau kita menge-share sesuatu adalah tujuannya positif. Bagaimana supaya umat terselamatkan, meskipun yang kita share itu adalah keburukan. Ya, meskipun yang kita share itu adalah keburukan, jika itu untuk menyelamatkan umat dalam mengambil sikap, maka tidak mengapa menurut hemat saya. Ya, contoh, kalau kita ingin memilih, ini kan musim pilkada ya, kita harus tahu, kita harus metani gitu. Oh, calon A, B, C, D ini plus minusnya apa, plus minusnya apa. Kalau kita tahu, sampaikan, tentu dengan bahasa yang santun, dengan ruang lingkup yang terbatas.
Ya, tidak kemudian kita share di depan umum, kita sampaikan di depan umum. Untuk apa? Agar pemilih tidak salah memilih. Semangatnya itu bukan semangat mengumbar keburukan orang, tapi semangatnya adalah menyelamatkan baliknya. Jadi buat sekalian yang saya nanti, sekali lagi silakan diikuti baik-baik pelatihan positif bermedia. Sesungguhnya positif bermedia itu kan kepanjangan dari menjaga lisan. Ya, kalau dulu jagalah lisanmu, sekarang jagalah jarimu. Ya, jagalah jarimu. Ya, saya kira untuk membimbing kita agar lebih berhati-hati, sering-seringlah baca surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, semua yang kita lakukan itu dicatat seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atharahum, bahkan bekas-bekasnya. Ya, bukan saja yang kita lakukan, tapi bekasnya juga dicatat. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, lebih-lebih di era-era sekarang sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah, saya di zaman ala-nas sanawat akan datang pada suatu masa yang terjadi pada umat manusia, sanawat khadda'at, yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan tipu muslihat, ditandai dengan apa? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yaqulu wa yubila. Qila ya Rasulullah wa man wa yubila rajulun kafi fi amri al-amma. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bapak sekalian yang saya akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, tipu daya, semua dibalik-balik. Kayak George Orwell, itu George Orwell itu bahasa sananya. Kalau versi Arabnya Jil Urwal, itu namanya Jil Urwal. Sekitar kurang lebih 35 tahun yang lalu saya baca itu. Bapak sekalian yang saya hormati, bagi diramalkan 1948, kebalikan dari dua angka di belakang itu, dunia akan dibolak-balik, terjadi penjungkir balikan, persis seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib, pembohong dipercaya, dibenarkan. Ya, wa yuqadzabu fiha as-sadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar didustakan dan bahkan dituduh pendusta. Wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang terpercaya dikhianati, bahkan dituduh sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang-orang yang berkhianat dan bahkan pengkhianat diberi kepercayaan. Saat itu akan ada kemana-mana dan di mana-mana yang namanya ruwaibidho. Ketika ditanya, apa itu ruwaibidho ya Rasulullah? Rajulun kafi fi amril amma, orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti persoalan, diberi kewenangan untuk mengurus urusan umat. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang terjadi, dan saya berharap para peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik dan nanti bisa di-share ke anak didik dan ke siapa saja supaya ilmu kita bermanfaat dan itu menjadi tambahan catatan amal soleh kita saat menghadap kepada Allah. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ya, saya ingatkan mumpung ada yang dari PDM ya, beberapa PDM berapa yang hadir? 7 ya. Hasil yang saya lihat pada apa? Bro ada bro. Oh belum. Ya, Samarinda pastilah. Ya, ada moto yang juga perlu dilestarikan, dipopulerkan di kalangan persyaratan. Bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah. Itu 3 asalnya. Tapi saya tambahkan 1 lagi.
hanya belum dirapatkan. Belum dirapatkan dan belum disepakati. Saya tambahkan satu lagi, yaitu bersatu hati, berjuang dengan gembira meraih ridha Allah, bertemu kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, non kalau yang masyhur. Wabasyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Siswanto atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Tim Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan dipersilakan. Selamat jalan Pak Kiai, mudah-mudahan lancar di jalan akhirnya. Terima kasih tausiahnya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Bisul hadir kembali di sini, walaupun saya tahu ya beliau dengan kondisi badannya sangat capek gitu. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Mas Isul. Semoga sehat-sehat selalu Mas Isul. Ya, ini kita penting sekarang ini di PP usia kita ini sudah banyak yang almarhum Mas Isul ya. Teman-teman kita angkatan pemuda itu sudah banyak yang almarhum, Bapak, mohon maaf bukan yang tua tapi sudah banyak almarhum itu. Jadi mudah-mudahan Mas Isul selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua BWM, Sekretaris BWM, jajaran pimpinan BWM yang lain, tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah sehat-sehat selalu Bapak. Ya, insya Allah kita bisa ketemu di Jakarta ya. Saya sudah menghimbau. Jadi Mas Isul sampai usia pensiun, saya tanya, sudah pernah ke kantor PP nggak? Belum pernah, Mas. Bapak ini sudah mau pensiun kok belum pernah lihat kantornya Pi. Jadi saya himbau tahun ini semua akan berangkat ke PP Muhammadiyah dalam rangka melihat kantor gitu. Nanti insya Allah Mas Isul ketemu di sana Bapak ya. Insya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita ini tidak tahu kantornya sendiri, rumahnya sendiri di Jakarta, terutama siswa-siswa. Jadi seluruh Indonesia itu hadir ke sana Bapak. Jadi kita tunggu dari Samarinda hadir ke sana, terutama Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ibu-ibu BWA, PDA, Bapak-bapak dari PDM, beberapa PDM hadir di sini. Alhamdulillah kita bersilaturahmi, kesempatan ini menjadi silaturahmi PDM-PDM di Kalimantan Timur. Ya, kita bersama-sama berangkat ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Proses kegiatan kita berjalan dengan baik dan pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya juga mohon maaf saat ini menghadapi 17 Agustus di IKN, Mas Isul, kondisi hotel semua penuh Pak. Jadi kita hanya bisa menemukan hotel yang seperti ini gitu. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, kegiatan PP Muhammadiyah kok di level begini ya, mohon maaf karena memang kondisi hotel saat ini memang sangat penuh di sini di Kalimantan Timur menghadapi 17 Agustus ini. Jadi full penuh, jadi sampai 2 minggu setelah dan sesudah 17 Agustus semua sudah di booking oleh orang-orang dari Jakarta. Kemudian yang saya hormati para peserta yang hadir di hotel ini, alhamdulillah mudah-mudahan lancar semua kegiatannya. Kita di sini Mas Saiful dari Kemenko PMK, terima kasih hadir di tengah-tengah kita sebagai tim pengawas kegiatan ini. Terima kasih Mas Saiful. Kemudian juga para narasumber kita, ya narasumber kita itu ada beberapa ya. Kita sebutkan satu persatu, mungkin di sini ada Pak Muhaswat. Pak Muhaswat itu adalah beliau dari Irjen Kemendikbud, sekarang juga dosen di UPN Jakarta. Kemudian ada Mas Pipit. Mas Pipit ini dari kan cuma istana ya, Mas Pipit itu. Ya, beliau sekarang hari-hari di Istana Negara, ya. Itu Mas Pipit. Kemudian Mas Denny, nah ini dari Ma'arif Institute. Kemudian ada Mbak Ika, ini Ketua Prodi PGSD UHAMKA, dan Mbak Ika.
kemudian satu lagi Mas Gufron. Nah ini ketua LP Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Prof Hamka juga Mas Gufron. Kemudian satu lagi Mas Kelmi. Nah ini juga narasumber kita. Alhamdulillah semua sudah hadir di sini kecuali Mas Kelmi masih OTW dari bandara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber ini bisa bermanfaat. Seperti yang disampaikan oleh para Pak Ketua tadi bahwa informasi yang kita peroleh hari ini bisa didiseminasi kepada para siswa, kepada para guru, kepada lingkungan, warga Muhammadiyah dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pelatihan positif bermedia sosial ini adalah tema yang kita bawa hari ini sesuai dengan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Sofyan selaku koordinator kebetulan tim kerjasama antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Kemenko PMK beserta seluruh tim yang tidak bisa sebut saya persatu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang hadir pada kesempatan siang hari ini, nampaknya masih cukup lengkap juga ini. Kemudian juga dari Aisyah, pimpinan wilayah, kemudian dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah yang mungkin hadir juga, baik peserta ya, ada peserta juga ya. Ya. Kemudian juga mungkin dari beberapa amal usaha yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa melakukan kegiatan bersama pelatihan positif bermedia sosial. Sekaligus bisa konsolidasi lah gitu ya. Alhamdulillah jadi istilah orang Jawa itu ngiras hirus. Ya kalau nggak ada gini kan nggak ada kesempatan, mumpung ada kesempatan gini bisa saling silaturahim. Itu kita bersyukur. Tapi tetap intinya pelatihan ini menjadi apa namanya tujuan utama kita. Kita bersyukur karena hingga saat ini alhamdulillah kita masih disatukan sebagai warga Muhammadiyah ya. Saya belum melihat perbedaan biasa ya. Orang Muhammadiyah beda pendapatan juga itu biasa. Tapi insya Allah perbedaan itu tidak menjadi perselisihan. Ya, ini yang penting, perselisihan. Ya, perbedaan beda dengan perselisihan. Ya. Perbedaan itu ya misalnya etnis ya jelas itu perbedaan. Laki-laki perempuan itu perbedaan. Ya. Tapi kalau perselisihan itu tidak harus karena perbedaan, bisa juga sama tapi berselisih gitu ya. Dalam banyak hal, ya saya ambil contoh di beberapa negara yang kasus terakhir kan di mana itu? Bangladesh ya. Bangladesh juga barusan terjadi kerusuhan lah itu akibat hal yang berbeda. Di Inggris ini mungkin kasus terakhir dampak media sosial ya, karena kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja yang kebetulan multi etnis, tapi agamanya bukan Islam sebenarnya. Tapi ternyata dalam perkembangannya justru yang dirusak di hari itu banyak masjid-masjid gitu dan sebagainya. Ini juga bagian dari proses ini. Nah, saya katakan perbedaan itu kalau tidak kita kelola dengan baik akan sangat mudah dibawa pada perselisihan. Dan salah satu yang sangat mudah memicu perselisihan adalah salah satunya media sosial. Bukan salahnya media sosial, tapi karena perilaku kita, karena budaya kita, atau karena kemampuan
edukasi, kemampuan edukasi kita. Edukasi ini tidak harus diartikan hanya lulus SD, SMP, itu bukan, tetapi bisa jadi mungkin sudah profesor, tapi ada juga yang edukasi dalam hal media sosial ini ternyata tidak bagus. Ada satu kasus yang barangkali saya setiap diminta sambutan ini selalu saya sebutkan. Kebetulan di RW saya, di komplek di perumahan saya itu, ada kasus perselisihan antar warga sampai ke pengadilan. Gara-gara media sosial. Jadi awalnya ada tetangga yang ya biasa kita punya grup RT atau apa gitu ya. Itu saling berselisih gitu. Sampai kemudian saking perselisihan itu saking kerasnya itu sampai akhirnya salah satu itu akhirnya keluar dari kompleks perumahan, pindah dan melaporkan orang yang berselisih di media sosial sampai ke pengadilan, dibawa ke pengadilan. Ya ini masih menurut saya mungkin belum terlalu ekstrim. Yang ekstrim itu sampai ada misalnya kejadian pembunuhan dan sebagainya itu akibat media sosial. Jadi memang media sosial itu satu sisi menjadi kemudahan kita. Alhamdulillah kita ini kan ya sekarang ini rapat ya harus datang ya kan. Sekarang kita bisa rapat melalui Zoom, melalui WA juga bisa, memutuskan masalah-masalah bisa melalui media-media sosial. Tetapi pada sisi yang lain kita juga banyak terbawa nilai-nilai negatif dari media sosial. Karena memang tadi perilaku kita atau budaya kita atau edukasi tentang media sosial ini masih belum bagus. Saya selalu ya ini saya aja, bukan sebuah penelitian. Umumnya umur 60 ke atas ini karena memang mungkin budaya media sosial ini untuk umur 60 tahun ke atas itu kan baru ya, hal yang baru dan mungkin belum bisa. Itu agak punya kebiasaan melakukan share tanpa cross check ya kan. Saya nggak tahu yang umur 60 tahun ke atas. Ini berlaku tidak hanya bagi orang yang kurang pendidikan ya. Bahkan saya ada teman seorang ya yang cukup terdidik lah gitu. Itu asal terima berita share. Kadang setelah share ini bener nggak ya? Sudah terlanjur di-share baru tanya bener apa enggak. Ya mungkin maksudnya nanya di grup itu supaya, tapi maksud saya ketika sudah di grup dan kita tahu di grup itu banyak orang, ya ketika kita share nanya ke situ, itu biasanya pasti ada. Jadi umur 60 tahun ke atas itu biasanya ada problem begitu. Nah, kalau antara 40 sampai 60, nah ini yang biasanya yang suka di-share itu sesuatu yang agak porno. Ya, mungkin lucu-lucuan gitu ya, tapi biasanya ada kecenderungan ke arah situ gitu. Ya, yang di-share itu hal-hal yang kayak gitu. Jadi mungkin eksistensi kali ya. Jadi ada unsur-unsur pornografinya gitu. Meskipun kadang-kadang kita nggak sadar bisa terjadi. Nah, umur di bawah 40 sampai 20 itu generasi yang hidupnya mungkin sudah sangat ya kita sering nyebutnya milenial gitu ya, yang sangat hidupnya dengan hidup medsos itu betapa sangat ininya gitu ya, sangat medsosiahnya gitu, medsosiahnya. Iya, bahkan mungkin sesuatu yang nyata itu menjadi maya dan sesuatu yang maya itu menjadi nyata. Kira-kira kayak gitulah. Usia 20, kebetulan anak saya rata-rata di situ ya. Itu ya hidupannya banyak urusan cari makan, bahkan pakai medsos, pakai online gitu. Bahkan saya itu kadang-kadang agak anak saya itu beli laptop harga jutaan itu pakai lebih memilih online. Saya nanti nggak ketipu. Enggak, ini lebih meyakinkan, lebih lebih pasti dibanding kalau beli di toko yang belum tentu ini. Loh, gimana caranya? Dia tahu lah caranya. Jadi
begitu ininya ya, sangat ininya ya, terutama tadi umur 20 sampai 40 tahun itu orang-orang yang memang kehidupannya sudah sangat medsos sekali gitu. Ya saya katakan tadi, yang nyata menjadi maya, yang maya justru menjadi nyata, seperti itu kira-kira. Nah, yang ini bukan gawat, tapi yang sangat-sangat lebih adalah generasi 20 tahun ke bawah. Itu memang dunianya sudah dunia maya tadi. Dunianya mungkin jauh berbeda dengan generasi. Nah, ini ada problem gap ya, gap generation antara itu apa? Belum lagi penguasaan teknologinya juga. Saya terus terang sampai sekarang itu tidak pernah berani beli melalui medsos, entah apapun gitu. Ya meskipun lihat-lihat gitu, tapi nanti kalau suruh beli anak saya nggak berani. Ya takut aja. Nggak tahu lah ya. Pokoknya saya secara ya mungkin takut nanti rekeningnya dibobol apa banyak pikiran negatifnya lah gitu. Sehingga akhirnya saya nggak pernah melakukan transaksi melalui media sosial. Nah, ini mungkin ya tadi saya generasi yang ya agak tanggung tadi ya, yang masih gagap dengan dunia medsos. Nah, generasi yang terakhir yang paling bawah itu bahkan baru lahir saja sudah ketemu medsos ya gitu kan. Jadi sekarang itu ibu-ibu itu kan kadang-kadang males repot kasih handphone, udah selesai anaknya diem gitu ya. Padahal ternyata ada dampak ke depannya ya bagi terutama secara psikologis ya terhadap anak ketika dia hanya dihadapkan dengan media sosial saja atau TV atau ya terutama TV masih mending ya, layar agak besar ini yang autisme itu bisa salah satunya disebabkan melalui ketergantungan media sosial. Ini banyak problem-problem. Oleh karena itu kita sebagai ini kan rata-rata kayaknya yang ikut ini tadi yang saya sebut yang generasi pertama dan kedua ya. Yang 60 ke atas atau 40 ke atas ada ya. 30 mungkin ada ya. Ya kalau 30 mungkin sudah agak ada lah ya. Nah, ini penting bagi kita, apalagi mungkin yang bagi Bapak Ibu yang menjadi tenaga pendidik di sekolah-sekolah, ini sangat penting memahami masalah ini karena kita sekarang menghadapi generasi yang jauh berbeda dengan dengan kita semua. Nah, kalau kita kemudian tidak memahami persoalan ini, apalagi bahkan akhirnya jadi termasuk orang yang tadi istilahnya Bapak Ketua PWM itu orang yang tidak bisa mengendalikan. Ini dikhawatirkan ini justru malah kita nanti terjebak pada ya pertama mungkin kita akhirnya terutama yang punya orang tua yang punya anak maupun punya murid gitu ya. Penting bagi kita untuk memahami sehingga kita nanti minimal kita punya strategi lah bagaimana untuk mensikapi. Ini sedikit saya mau istilahnya curhat atau apa ya. Ini belum lama ini kan Muhammadiyah lagi diterjang isu ya. Isu soal tambang. Kebetulan ini di Kaltim mungkin sangat berkaitan erat dengan masalah tambang. Dan isunya udah macam-macam, bahkan sampai yang saya khawatirkan itu nanti bisa menimbulkan perselisihan. Kalau perbedaan bagi saya nggak ada masalah ya, orang mengkritik, orang memberi masukan itu nggak masalah. Tapi yang kita khawatirkan itu sampai pada perselisihan. Ya kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena sudah ada indikasi, misalnya ada yang sampai membakar KTA misalnya. Ini kan bentuk-bentuk yang menurut saya sudah pada level-level. Ya saya kira boleh lah, nggak setuju boleh, tapi ketika membakar KTA ini kan berarti dia tidak. Ya mungkin secara prinsip dia sudah Muhammadiyah sudah nggak benar gitu ya, sudah sampai pada level tidak mau bermuhammadiyah ya. Atau ada yang agak levelnya agak di bawah sedikit misalnya ya saya tanda kutip ngambek dalam artian sudah nggak mau lagi aktif di pimpinan misalnya atau nggak mau jadi anggota majelis atau apa gitu karena dengan alasan seperti itu. Atau ada dokter yang ya nggak tahu benar apa enggak, itu perlu dicek.
Yang saya dokter nggak pernah, saya juga agak heran ada dokter nggak digaji itu juga, ya mungkin ada, tapi mungkin menurut saya ini luar biasa juga ya. Saya dokter sudah di klinik Muhammadiyah nggak pernah digaji, saya sekarang berhenti. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi ibadahnya ya dengan pernyataan terbukanya itu. Nah banyak hal-hal seperti itu yang menurut saya ini kalau tidak kemudian kita lakukan satu proses komunikasi yang baik, tabayun, itu dikhawatirkan nanti akan berlarut-larut. Termasuk kita mungkin juga tidak mudah begitu saja kemudian asal share, asal menyampaikan sesuatu yang barangkali kita sendiri masih belum terlalu yakin dengan informasi itu. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kita BP juga tidak tidak ingin terlalu gegabah ya melakukan langkah-langkah. Oleh karena itu sebenarnya ini kalau ya saya sedikit cerita saja ya supaya mungkin bisa dipahami. Masalah ini sudah agak lama dan memang Muhammadiyah tidak segera membuat keputusan. Kenapa tidak membuat keputusan? Karena kita memang perlu mengkaji betul. Ini harus hati-hati betul. Dan kita minta dari berbagai macam pandangan, berbagai macam masukan dari pihak-pihak yang memang benar-benar memahami persoalan ini. Memang benar, artinya memahami persoalan ini baik dari sisi positif negatifnya. Jadi tidak mudah terus tiba-tiba saja mengiyakan, demikian juga tidak tiba-tiba kemudian kita membuat penolakan. Nah, memang sikap ini kemudian ada yang mengartikan bahwa Muhammadiyah menolak ini berarti karena tidak membuat sikap itu. Sehingga mungkin karena sudah terlanjur mensikapi seperti itu, akhirnya kecewa ketika ternyata akhirnya Muhammadiyah membuat keputusan menerima. Nah, memang ini suatu saya boleh mengatakan dilematis, dilematis karena saya ingin mengutip apa yang disampaikan Pak JK ya. Pak JK waktu kita undang di pleno, kemudian kemarin waktu konsolidasi juga kita undang. Pak JK menyampaikan, ini kalau seandainya Muhammadiyah tidak terima, kira-kira ini masih berjalan nggak? Ya, tentu akan diambil oleh orang lain dan akan dilakukan. Ya tentu bagi Muhammadiyah ibaratnya kita cuci tangan lah dari itu ya kan. Istilahnya kita merdeka atau bebas dari itu kita nggak akan. Tetapi apakah kerusakan itu akan dilakukan? Dilakukan atau tidak? Kalau kita anggap itu sebagai tindakan yang akan membawa kerusakan, akan dilakukan oleh orang lain. Nah, tapi kalau Muhammadiyah mengambil, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan Muhammadiyah sama melakukan yang sama, melakukan kerusakan itu. Kemungkinan kedua, Muhammadiyah minimal berusaha untuk mengurangi tindakan. Memang pertanyaannya, apakah Muhammadiyah sanggup? Nah, ini sama dengan pertanyaan ketika malaikat bertanya pada Allah ketika diciptakan Adam. Ini kan jelas berlaku kerusakan manusia sebelum manusia. Nanti kalau ini Adam diciptakan, jangan-jangan melakukan hal yang sama. Nah, sama Allah dijawab, kamu malaikat tidak ngerti urusan itu. Allah lebih tahu. Kira-kira seperti itulah jawaban Allah. Nah, sehingga kita memang tidak bisa menjawab bahwa pasti Muhammadiyah kan bisa, tidak akan menjawab seperti itu. Demikian juga kita tidak akan dalam posisi mengatakan kita tidak sanggup. Nah, ini kemudian nanti yang akan proses inilah yang kemudian nanti akan kita lakukan. Oleh karena itu dalam hal ini saya berharap mari kita semua sama-sama tadi dalam kebersamaan gitu ya. Tidak menjadi perselisihan karena masalah ini. Berbeda boleh, saling mengisi, saling mengkritik enggak apa-apa. Saling memberi masukan, bahkan itu penting. Supaya jangan sampai nanti justru ini mohon maaf juga. Kalau kita langsung aja nerima dan sebagainya, nanti tahu-tahu ternyata dalam pengelolaan ternyata banyak hal-hal yang tidak baik. Ini juga nggak boleh seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kemudian dalam prosesnya ini kemudian kita bisa melakukan dengan baik, dan kita sama-sama saling memberikan masukan. Nah, kebetulan PWM di Kalimantan Timur ini kan saya kira informasinya lebih banyak dibanding mungkin
PWM yang lain yang tidak menghadapi ada di lapangan ya kan. Karena salah satu bisa jadi, ini saya juga nggak tahu, bisa jadi mungkin nanti akhirnya yang diberikan itu yang ada di Kalimantan Timur ini bisa jadi gitu ya. Ya nanti kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ada di khususnya di PWM ya mau nggak mau akan banyak tahu masalah ini. Nah, oleh karena itu dalam persoalan ini mudah-mudahan kita nanti bisa lebih khususnya dalam hal media sosial, nggak mudah langsung apa-apa sudah sudah pasti begini dan sebagainya. Kita diskusikan dulu, kita bicarakan dulu. Mudah-mudahan ketika itu kemudian kita temukan jalan keluarnya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan jalan terbaik. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Haidar, meskipun mungkin dalam mengutip ininya mungkin agak ada ini ya, bukan tidak mencari keuntungan. Ya namanya bisnis tentu ada keuntungannya, tetapi yang dimaksudkan adalah ketika ada keuntungan dari usaha itu bukan untuk apalagi untuk pribadi, tetapi akan dikembalikan pada sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar itu dikembalikan pada kesejahteraan, pada kemakmuran rakyat. Itu yang selama ini justru menjadi pertanyaan kita. Jadi eksploitasi bumi, air dan seisinya itu kira-kira selama ini untuk siapa? Jadi pertanyaan seperti itu. Apakah lebih banyak untuk kesejahteraan rakyat atau tidak? Nah ini yang saya kira menjadi PR, menjadi tanggung jawab Muhammadiyah bagaimana supaya ketika amanah ini diberikan nanti mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa mengarahkan ke sana. Keuntungan yang ada itu benar-benar akan dikembalikan pada kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Ini yang mungkin menjadi perhatian kita atau menjadi fokus kita. Semoga Allah memberikan bimbingan dan juga memberikan petunjuk pada kita sehingga kita tetap bisa berjalan pada jalur yang benar. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti pelatihan positif bermedia sosial, lestarikan budaya bangsa, teguhkan Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya, ini temanya. Mudah-mudahan program ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, sebelumnya kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya, benar. Oh, harus naik kursi biar kelihatan di belakang kalian bawah. Di setengah kan aja.